Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, renungan KPI Mayum Kaim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 atau pada tanggal 22 Sivan 5783 diambil dari kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 yang berkata demikian saudaraku. Elohim mengaruniakan hikmat dan pengertian yang luar biasa kepada Salomo, juga kebesaran hati yang sama seperti banyaknya pasir di tepi laut. Hikmat Salomo lebih besar daripada hikmat setiap orang dari negeri timur dan segala hikmat orang Mesir. Saudaraku, ini adalah hikmat yang Bapa Yahweh berikan kepada Salomo, saudaraku. Dan lewat hikmat-hikmat ini maka Salomo menulis juga kitab-kitab, ribuan kitab Amsal. Hal ini tertulis di dalam ayat 32-nya, saudaraku, yang berkata demikian. Salomo menyusun 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian, saudaraku. Jadi Salomo dengan hikmat ini menulis tentang kitab-kitab Amsal, saudaraku. Dan inilah hikmat yang diberikan oleh Bapa Yahweh. Artinya hikmat yang melebihi daripada standar manusia biasa, saudaraku. Karena ada otoritas Bapa Yahweh dengan hikmat yang dikaruniakan untuk Salomo, saudaraku. Dan setelah hikmat didapatkan, bukan hanya itu ternyata, saudaraku, Salomo diberikan kelipatan ganda kekayaan, kehormatan itu, saudaraku. Hal ini seperti tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 yang lalu, saudaraku, yang berkata demikian. Bahkan aku, di sini Bapa Yahweh berkata, juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, baik kekayaan maupun kehormatan seumur hidupmu, sehingga tidak akan ada seorang pun raja yang seperti engkau. Ada katakan bahwa aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta. Jadi Salomo meminta hikmat, namun apa yang dia tidak minta itu diberikan kepada Bapa Yahweh tentang kekayaan, kehormatan, dan kemasyhuran terhadap kerajaan tersebut. Saudaraku, lewat renungan bacaan firman ini yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Ini harus menjadi juga karakter kita untuk mengubah bagaimana kita meminta sesuatu kepada Bapa Yahweh. Terkadang kita lebih dulu meminta kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan kedagingan kita, baik itu tentang makanan, sandang, pangan, saudaraku, tentang pekerjaan kita, tentang cita-cita kita. Namun bila kita refleksikan dengan firman ini, seperti Salomo, dia minta keperkenanan itu, saudaraku, lewat hikmat itu. Mari, saudaraku, hal ini juga perlu dan bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Dalam hal pergumulan apapun, dalam keadaan apapun saat ini, saudaraku, untuk merubah hidup kita, untuk merubah bagaimana karakter kita. Yang pertama adalah kita meminta urapan Bapa Yahweh, untuk meminta kuasa Bapa Yahweh bekerja dalam hidup kita. Dan setelah itu baru kita mengerjakan apa yang menjadi hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita, saudaraku. Bukan kebaliknya, kita mengejar kebutuhan hidup kita dulu, setelah itu maka kita datang ke hadirat Bapa Yahweh. Memang sepertinya seolah-olah berat seperti itu karena kita menjalani kehidupan nyata, ya. Namun kita harus tetap kembali kepada firman, saudaraku, sehingga hidup kita juga hidup yang memang benar-benar menghidupkan firman itu di dalam diri kita. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Dan teman ini saya berdoa, Bapak yang memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, saudaraku.